Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar dan mendengar firman Tuhan yang diambil di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 13. Sekali lagi Imamat 23 ayat 9 sampai 13. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Apabila kamu masuk ke negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu dan menuai barli, kamu harus membawa berkas barli yang pertama kepada imam. Kemudian imam akan mempersembahkan barli itu kepada Tuhan sebagai persembahan istimewa, supaya Tuhan berkenan kepada kamu. Imam akan mempersembahkan barli itu pada hari selepas hari Sabat. Pada hari kamu mempersembahkan barli itu, kamu juga harus mempersembahkan seekor domba jantan yang berumur 1 tahun dan yang tidak ada kecacatan sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersama dengan korban itu, kamu harus mempersembahkan 2 kilogram tepung terbaik yang bercampur minyak zaitun sebagai persembahan makanan. Bau korban itu menyenangkan hati Tuhan. Bersama dengan korban itu, persembahkan juga 1 liter wine. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema mengenai kesyukuran. Dan pada minggu ini kita belajar subtema bersyukur dan memberi yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur dan memberi yang terbaik merupakan hal atau perkara yang penting yang patut kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya menyampaikan firman Tuhan atau pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Pesan Tuhan kepada orang-orang Israel yaitu apabila mereka tiba di tanah perjanjian dan menuai hasil tanaman, mereka patut datang kepada Tuhan dan mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dapat melihat dan belajar bagaimana orang Israel bersyukur dan memberikan yang terbaik sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar bersyukur dan memberi yang terbaik melalui hasil pertama yang dituai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat, atas anugerah, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah dengan memberikan persembahan yang terbaik. Saudara, orang-orang Israel diminta oleh Tuhan supaya memberikan persembahan yang terbaik dari hasil pertama tuaian mereka. Tuhan meminta orang-orang Israel untuk memberikan persembahan dari hasil pertama yang mereka terima
Ini bermaksud supaya orang-orang Israel belajar bahwa mereka patut bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, melalui memberi hasil pertama kepada Tuhan, mereka selalu mengingat bahwa Allah atau Tuhan merupakan sumber segala berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan apa yang patut kita berikan kepada Tuhan. Bila kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu bermaksud kita tidak memberikan sisa kepada Tuhan, tetapi kita memberi hasil pertama yang terbaik yang sudah kita terima daripada Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita menanam padi dan ada hasilnya, kita memberi apa yang patut kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi kepada Tuhan bukan hanya menyatakan kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita juga belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kita belajar bersyukur dan memberi yang terbaik dengan taat kepada ketetapan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel perlu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, seperti yang sudah Tuhan tentukan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, orang Israel juga dikehendaki mempersembahkan seekor domba jantan yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat celah atau sehat. Bukan hanya itu, mereka juga dikehendaki mempersembahkan 2 kilogram dari tepung yang terbaik yang bercampur dengan minyak zaitun. Juga persembahan 1 liter wine. Semuanya ini ditentukan oleh Tuhan untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel dikehendaki taat kepada ketetapan perintah Tuhan ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga patut taat kepada ketetapan Tuhan Yesus dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang patut kita persembahkan, patut kita berikan kepada Tuhan. Ada satu cerita, ada satu keluarga Kristen yang bekerja sebagai petani. Keluarga ini memelihara beberapa ekor sapi. Dan keluarga ini mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, mau memberikan persembahan dari sapi yang mereka miliki. Dan pada waktu itu sapi mereka sedang mengandung. Dan ketika sapi mereka melahirkan anak, sapi mereka melahirkan dengan 2 ekor anak sapi. Dan ini membuat si petani bingung mana satu yang dia harus persembahkan kepada Tuhan. Dan dia bertanya kepada istrinya. Tetapi istrinya memberikan jawaban, tunggu dahulu sapi kita besar dan barulah kita tentukan mana satu yang diberikan kepada Tuhan. Seminggu kemudian, kampung mereka dilanda wabak, sehingga menyebabkan salah seekor daripada sapi mereka dijangkiti wabak itu dan meninggal. Dia berkata kepada istrinya,
Saya baru saja keluar dari kandang dan ternyata sapi yang diberikan kepada Tuhan itu mati. Istrinya heran. Sejak bila suaminya sudah menentukan persembahan kepada Tuhan? Istrinya berkata, "Bukankah belum diputuskan mana satu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan?" Dan suaminya menjawab, "Memang sebelum ini belum diputuskan. Tetapi ketika berada di kandang, saya telah memutuskan bahwa sapi yang mati itu adalah sapi yang dipersembahkan kepada Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu sama seperti petani ini, yang selalu memberikan yang tidak terbaik kepada Tuhan. Saat kita ada pergumulan, kita merayu dan meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi saat keadaan kita baik, kita selalu lupa dan kurang bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu kurang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya saat kita sehat dan kuat, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan tunggu saat kita tidak sehat, tidak mampu, barulah kita merayu kepada Tuhan dan berjanji untuk melayani Tuhan. Berilah yang terbaik dari hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah dan berilah yang terbaik kepada Tuhan. Apakah itu harta yang kita miliki atau apapun yang ada pada kita, hidup kita, pelayanan kita, karunia yang ada pada kita, kita persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan jangan tunggu esok, tetapi kita harus melakukannya sekarang. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita belajar. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu akan terus mendorong kami supaya kami sentiasa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik daripada apa yang sudah kami terima daripada Tuhan, apapun yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dalam pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, Tuhan cukupkan. Bagi yang menghadapi pergumulan masalah kesehatan, Bapa di sorga, Engkaulah yang memberkati dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami. Dan kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan akan terus memberkati pelayanan di dalam gereja kami, ekonomi di dalam gereja kami, dan juga kami mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati negara kami, para pemimpin, bahkan situasi yang kami hadapi sekarang. Berhadapan dengan COVID-19, Tuhanlah yang memberkati dan campur tangan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.